ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Saya syahadat itu Maret, kemudian April tuh saya dapat ujian. Ini mungkin belum banyak yang tahu, itu saya kena penipuan masker. Tahu kan ya, itu kan zaman awal pandemi masker langka banget. Iya. Nah, satu saat itu ada salah satu pasien saya menawarkan, dok mau nggak? Waktu itu harga satu box sekitar 350-400 ribu ke atas lah. Itu paling murah, bisa ada yang 500 ribuan. Nah, dia menawarkan 180 ribu. Mau dong kita ya. Nyarinya susah, harganya mahal, ketika 180 ribu oke lah gitu kan. Terus habis itu, tapi dok minimal 100 box dibilang gitu pesannya. Oh gitu, ya udah gampang, itu nanti tawarin ke teman-teman kantor juga pasti lebih dari 100 box pesenannya, saya pikir gitu. Tapi bener ya, ini kan lagi maraknya penipuan masker nih. Kalau ini nggak mungkin nipu kan ya, saya yakinkan seperti itu. Iya dok, tenang aja, saya jaminannya, dibilang gitu. Apa namanya, kalau sampai ada apapun nanti uangnya kembali. Saya jaminannya dok. Bahkan sama beliau dibuatkan surat sebagai segala macam. Satu hari ketika jadwalnya harus masker itu datang, gak ada mbak. Gitu, nggak ada. Itu saya, pesanan saya itu sampai sekitar 1000-an lebih, totalnya itu kalau di rupiah 138 juta sekian. Pesanan pribadi pada tadi yang udah gabung sama teman-teman. Iya. Saya sendiri cuma pesan 4 box. Iya. Dan itu 138 juta. Nah, itu sebenarnya saya, karena saya nggak ngambil untung sepeser pun, saya sebenarnya memberikan nomor rekening yang bersangkutan supaya teman-teman langsung transfer ke beliau. Tapi teman-teman rata-rata kan nggak kenal sama beliau. Udah Cak, gue transfer ke lu aja gitu kan. Jadinya selalu melalui rekening saya, baru saya setorkan. Seperti itu. Nah, akhirnya mereka nggak mau tahu ketika itu terjadi kan, sebagian besar ya udah kan taunya kirimnya ke saya. Iya. Jadi saya harus menggantikan 138 juta itu ke teman-teman, dan terus terang nggak ada uang segitu gitu kan. Nah, dan itu kalau nggak salah tuh lagi hari libur mbak, hari libur apa yang kayak kejepit, terus besoknya tuh Jumat cuman sehari, kemudian Sabtu Minggu. Jadi untuk saya istilahnya mau pinjaman ke bank, apalagi di pandemi kayak gitu kan susah ya gitu. Sampai akhirnya alhamdulillahnya Allah kasih jalan, ada yang meminjamkan uang. Hari gini mbak meminjamkan 100 juta gitu. Terus saya sampai memberikan sertifikat rumah saya, ini untuk kamu pegang gitu. Jaminan kalau gitu saya belum bisa kembalikan, nggak apa-apa, gadekan aja ini sertifikat rumah saya gitu kan. Tapi beliau tolak gitu, nggak usah kata dia itu. Udah, nanti saya butuhkan ini, itu kan bulan April ya, saya butuhkan uangnya di bulan Juli gitu. Nah, singkat cerita, saya bisa bayar teman-teman. Nah, tapi udah Juni itu udah 2 minggu lagi mau Juli. Saya inget dong janji saya untuk membayar hutang saya itu 100 juta. Tapi posisi saya di pondok pesantren, saya nggak praktek. Gitu. Terus dalam 2 minggu saya ngumpulin 100 juta praktek juga saya nggak gitu, karena praktekan saya juga bukan yang tarifnya begitu, karena kan di rumah ya, rumahan gitu kan, ngumpulin 100 juta dalam 2 minggu juga kan nggak bisa gitu kan. Itu terus pagi-pagi nih mbak, saya gini, ya Allah kurang 2 minggu lagi saya harus bayar hutang. Saya nggak mau ingkar janji ya, karena kan udah baik banget gitu. Kalau sampai beliau jadi ada apa-apa proyeknya karena saya telat bayar hutangnya kan, saya merasa bersalah ya, nggak enak. Siang mbak, saya dapat kabar, Masya Allah ada yang transfer saya gitu ya, dukungan dari teman-teman 82 juta. Masya Allah. Lalu ya dengan ada yang di tabungan saya langsung saya hubungin siang itu, saya bilang ke teman saya yang menjamin, minta nomor rekeningnya, saya mau transfer. Dia kaget dong, uang dari mana, kata dia gitu.
apa? Karena kan nggak mungkin ya, maksudnya dia juga memahami kondisi saya. Sebenarnya beliau memahami gitu, nggak mungkin ditagih juga gitu. Tapi kan saya nggak bisa, udah janji. Saya bilang nggak bisa, saya udah janji gitu. Itu masya Allah, seperti contohnya kira-kira seperti itu Mbak. Jadi pagi saya begitu, zuhur Allah jawab. Nanti zuhur ada kabar tertentu, asar ini, maghrib ada ini, isya ada jalan keluar. Itu tuh banyak banget kalau diceritain gitu. Kayak saya takut ketahuan waktu masih nggak mau diketahui lokasinya, itu Allah bisa luputkan gitu, nggak kelihatan. Padahal saya jarak cuma 1 meter dengan keluarga yang sedang mencari gitu kan. Itu masya Allah. Kalau diceritain banyak. Iya banyak.